Kalau saya di Sinjai, tepatnya di perbatasan Bulukumba. Nah, Kalau untuk jalurnya, mulai dari Goa, mm, masuk ke Takalar, Jeneponto, Bantaeng, hingga Bak. baik. Oke. Iya. Nah, ini bagaimana posko-posko penyekatan ya yang didirikan oleh aparat keamanan untuk kebijakan larangan mudik ke Rasak? Kenapa Anda bisa sampai di tujuan? Apakah memang tidak ada penyekatan di jalan sampai Anda bisa lolos tanpa sampai di tujuan ini? Iya. Berdasarkan pengamatan kita dari awal ya, mulai dari Makassar hingga Goa, kan artinya sampai ke Tangkalar itu kan sudah ada aturan pemerintah, sudah dilakukan aglomerasi, dalam artian sudah bisa masyarakat setempat untuk melakukan mudik. Namun di luar dari itu kan, di luar dari jangkauan dari aglomerasi, artinya pemerintah mendirikan sebuah posko untuk melakukan penyekatan. Namun saya temukan ya mulai dari untuk perbatasan Takalar sehingga dari Jeneponto juga perbatasan Bantaeng dengan Bulukumba itu sebenarnya ada, Mm-mm. tapi orangnya nggak ada. Oh, ada ya poskonya tapi orangnya nggak ada. Ya. Jadi Kayak jalan gitu terus saya lah temukan. dirimu ya. Iya, tapi saya kira begini juga. Saya kira kalau misalnya kita mau dari Makassar, dalam artian kita di istilahnya masih di lingkup pulau kan, dalam artian buat apa dilakukan penyekatan begitu? Yang pastinya pemerintah harusnya itu yang memperketat itu untuk jalur masuk, dalam artian memperketat pelabuhan dengan pelabuhan laut dengan pelabuhan istilahnya bandara udara kayak gitu. Baik. Nah, Itu harus dikunci karena artinya kan kita melihat sekarang itu penyebaran COVID-19 sudah melandai. Artinya sudah ada penurunan di lingkup masyarakat setempat. Yang perlu kita khawatirkan itu yang dari luar. yang dari kayak luar gitu. benar ya. Ini karena Iya, kayak gitu. sekarang ini WNA asing ini asal Cina juga ini lagi berdatangan ke Indonesia. Ini yang menjadi modal utama saya ini menjadi mudik kayak gitu. Seandainya saya temukan seorang petugas lalu saya dicekal begitu bahwa kenapa lakukan mudik tuh artinya pemerintah di mana sih? Tetap kita punya keadilan kayak gitu. Baik. Orang nyata-nyata dari luar, kalau misalnya di luar kan sekarang kan penyebaran COVID sudah tersebar di mana-mana. Baik. Utamanya dari India. Ini perlu dicekal, ini jangan kita pribumi yang dicekal. Mana Baik. pergerakannya kayak gitu. Iya. Nah, jadi ini Rasak pulang dengan kendaraan roda 2 ya, Rasak ya? Ya, roda 2 bareng Baik. sama Akhirnya sampai di rumah di Senjai, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. saya tuh melalui penyekatan posko tempat kayak gitu. Iya, aduh sayang terputus-putus Rasak. Jadi ini kamu tidak membawa surat antigen, surat tugas atau apa ya, tapi bermodalkan kepercayaan diri gitu ya. Saya di sisi lain juga Oke, Rasak cari posisi yang baik dong karena suaranya terputus-putus. Iya. Baik. Halo? Ya, Ya. suara saya terputus-putus Oke, ya. ya. Jadi ini tidak ada surat-surat yang dibawa, surat kelengkapan seperti surat antigen yang biasanya katanya diperiksa di posko penyekatan seperti itu. Saya sih sudah siap begitu. Ketika misalnya ada petugas posko melakukan penyekatan, saya sudah siapkan semuanya juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Saya juga taat dengan aturan bahwa saya juga mudik dengan izin dari kantor, dengan saya melakukan surat antigen, bahkan yang paling penting adalah ini ada rapid. Baik. Ya. Jadi ini sudah lengkap ya surat-suratnya, tapi Lengkap. petugasnya nggak ada di lapangan gitu. Iya, jadi artinya surat yang saya bawa ya kantongin aja. Dikantongin nggak aja. usah dikeluarin, nggak mau diapain lagi karena petugasnya
posko ada sih, tapi petugasnya nggak ada. Posko ada tapi petugasnya nggak ada ya, mungkin pulang tidur gitu. Pulang tidur kayaknya, ngantuk Baik. juga. Baik, Jadi kita- Rasak. Iya, siap. Baik, Rasak. Jadi jangan lupa ya bawa oleh-oleh pulang dari Senjai ya, Rasak Iya, ya. amin. Mudah-mudahan di sini artinya kita sehat selalu bersama dengan keluarga, dan saya juga tetap menjaga protokol kesehatan. kok. Baik. Nah, itu yang penting ya. Jadi Iya. protokol kesehatan bagi para pemudik gitu itu harus tetap dijaga ya. Jangan sampai kita yang membawa virus ke kampung Iya, saya halaman gitu. Itu yang sadar hal harus itu, ya. sadar. Saya harus Ya. sadar dengan keluarga saya, harus juga penting dengan pemeriksaan yang terus saya lakukan begitu, pemeriksaan Baik. antigen, pemeriksaan PCR gitu. Baik, terima kasih Iya. Aca informasinya Iya, ya. sama-sama, Selamat Bu. berkumpul bersama dengan keluarga. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi ada teman saya Rasak yang berhasil mudik tahun ini ya. Ini katanya startnya jam 11 malam, nyampainya jam 5.30. Cukup lama juga perjalanan yang ditempuh bersama dengan kawan-kawannya ya. Ini dari Makassar menuju Senjai dengan jalur Goa, Takalar, Jenek Ponto ya. Bantaeng, kemudian Bulukumba Senjai ya jalur itu. Nah ini katanya ada posko sih tapi nggak ada petugasnya. Jadi alhamdulillah bisa nyampe gitu. Tapi dia tetap membawa surat antigen. Jadi jangan sampai ada pemeriksaan tapi ternyata nggak ada pemeriksaan di malam hari ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita akan membahas mengenai isu ini. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, Anda masih bersama di Dialog Interaktif untuk edisi hari ini, dan kita juga nanti akan bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Arafah ya, dan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon kami di 3621853 ya. Nah, topik kita ini mengenai silaturahmi keluarga di hari raya Lebaran, apakah harus dengan mudik, dan juga evaluasi penyekatan arus mudik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Kita bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Iya, apa Bagaimana kabar? kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan Pak Arafah kabarnya? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat ya. Nah Pak Arafah, ini jelang Hari Raya Idul Fitri, ini apakah sudah melakukan evaluasi terhadap penyekatan, posko-posko penyekatan larangan mudik di sejumlah titik yang ada di Sulawesi Selatan Pak? Ini seperti apa hasil evaluasinya? Iya, kita tahu bahwa mudik ini adalah program nasional dari pemerintah, dan tentu kita di Sulawesi Selatan sejak tanggal 6 sudah melakukan penyekatan di beberapa titik bersama dengan teman-teman di Lantas Polda, kemudian BPTD dan di Sub Kabupaten Kota serta aparat setempat. Nah, berdasarkan pemantauan per hari ini bahwa ternyata juga memang masyarakat kita sudah paham dan mengerti himbauan pemerintah untuk larangan mudik guna memutus mata rantai pandemi COVID-19. Terakhir pemantauan di lapangan bahwa beberapa kendaraan yang di pos-pos penyekatan dilakukan putar balik, dan tentu masyarakat kita juga sampai hari ini menyadari kepentingan untuk larangan mudik itu, kenapa kita berlakukan. Baik. Ya, ini ada berapa jumlah kendaraan yang terpaksa harus putar balik Pak? Karena apa sampai mereka ini harus putar balik? Apakah memang tidak ada surat-surat kelengkapan kendaraan atau antigen atau seperti apa Pak? Sampai hari ini tidak terlalu banyak ya, sekitar 100-an yang putar balik. Rata-rata saudara-saudara kita yang putar balik karena tidak dilengkapi dengan surat keterangan atau surat tugas ya bagi yang ingin mudik, kemudian kepentingan mudiknya itu tidak kepentingan untuk menjenguk keluarganya dan untuk pulang ke suatu tempat di daerah itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat.
Baik. Nah, Pak Rafa, di setiap posko itu ada berapa personel yang diturunkan di Sub Sulawesi Selatan? Kalau kita secara totality itu provinsi menurunkan kurang lebih 400 personil Baik. di beberapa daerah, di beberapa titik. Itu di backup dengan teman-teman yang di Sub Kabupaten Kota dan tentu dari Lantas setempat beserta aparat TNI Polri tentunya. Baik, untuk satu posko penyekatan di daerah perbatasan seperti itu, ini seluruhnya berapa orang yang berjaga, Pak? Ini ada dari Disub, ada juga dari Polda pastinya ya? Iya, ya. Sebelum ke sana tentu saya menjelaskan bahwa posko penyekatan kita yang perbatasan di luar Maminasata itu ada di Marus Pangkep, kemudian di Sinjai Goa, Takalar Jeneponto, dan tentu di Marus Bone. Ada 4 titik. Masing-masing titik di backup oleh aparat yang bertugas kurang lebih 100 personil. Itu dibagi dengan per shift ya, ada 3 shift. Ya, shiftnya ini shift berapa jam? Setiap 8 jam. Setiap 8 jam Dan pergantian 24 jam ini Baik. penyekatannya. Kemudian tentu juga ada di perbatasan kabupaten kota di luar yang saya sebutkan tadi, seperti di Pangkep, di Parepare, Pintan, dan seterusnya, sampai di Luhut Timur sana. Baik. Nah, saya mengajak Anda pendengar untuk bergabung di 3621853 di pagi hari ini ya, bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini kalau kita melihat dari jumlah personel yang ada, Pak, dengan 3 shift, apakah Anda menjamin bahwa tidak ada pemudik yang bakal lolos di posko penyekatan dengan larangan mudik ini, Pak? Ya, saya yakin dengan sosialisasi yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu, dengan kesadaran masyarakat dan saudara kita betapa pentingnya larangan mudik ini, tentu kita berharap tidak ada lonjakan arus mudik yang berlebihan. Ya, dan kita yakinlah karena kita melakukan penyekatan ini dengan persuasif, humanis. Nah, Bapak, ini berdasarkan informasi ada juga sebenarnya warga yang nekat untuk mudik dan melalui jalur tikus gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan jalur-jalur tikus tersebut? Apakah tidak ada dibentuk posko penyekatan seperti itu, Pak Arafa? Kalau jalur tikus sepertinya khusus untuk perbatasan Pangkep Marus, Bone Marus sama Sinjai Goa dan Takalar itu jalur tikus dikatakan tidak ada. Baik. Beda dengan tahun lalu penyekatannya itu per kabupaten kota, sehingga seperti contoh di Makassar banyak sekali jalur tikus kan yang membuat pengendara itu lolos. Kalau ini memang jalur tikusnya tidak ada di perbatasan-perbatasan yang 4 tadi itu. Baik. Yang karena kata ini pengecualian, Bu. Pengecualian berdasarkan PM 13 2021. Baik, Bapak, ada yang ingin bergabung silahkan. Bagi yang ingin bergabung di 3621853 di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Edi. Iya, radio monitornya mohon dikecilin ya supaya nggak feedback. Kami menerima telepon Anda. Iya. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Pak Edi. Pak Edi ya. Ya, menarik pagi ini tentang hirup pikuk daripada mudik ya. Saya cukup merespon apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ya dari provinsi. Tetapi di sini ada informasi dan apa ini sebuah fakta atau gimana kalau banyak yang lolos bukan karena kelengkapan daripada swab atau rapid, akan tetapi menggunakan surat saksi atau KTBLC yang dibawa oleh oknum-oknum tertentu yang diloloskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat kami sayangkan kondisi bangsa ini kita dipersulit untuk mudik ya.
andaikan dia diperketat saja prokesnya seperti kemarin-kemarin itu lebih enjoy masyarakat, kasihan masyarakat. Itu sih dari sisi kemanusiaan kita. Sementara juga banyak TKI tenaga kerja asing dari luar negeri yang dibiarkan begitu dan tidak ada sanksi sama sekali. Kalau kita perhatikan di medsos itu bersih tegang setiap perbatasan. Pak Kadis katakan tadi hanya 4 lokasi yang ada jalan tikusnya. Sekarang juga tanpa jalan tikus itu bisa juga lolos dengan berbagai macam informasi bahwa kalau kita ada iming-iming atau mungkin ada bahwa itu ya apa benar apa tidak itu Pak Kadis mau penjelasan. Baik. Oke Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Yang lain silahkan 3621853 mohon untuk dijawab dari pertanyaan Pak Edi, Pak Kadis. Ini banyak yang lolos. Banyak yang lolos. Kita terima dulu penelpon yang kedua ya sebelum kita lanjut lagi Pak Kadis. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dengan Pak siapa Pak? Wibi. Pak Wibi di Makassar. Silahkan Pak Wibi. Begini Pak. Arus mudik di Sulawesi Selatan kan tidak sama dengan di Jawa ya. Jawa kan ratusan ribu mungkin jutaan. Jadi kita kan tidak. Lebih heroik di Jawa. Iya, lebih semangat. Sampai robos itu penyekatan itu, saya polisi tidak mampu. Daerah kita kan tidak. Tapi kalau tadi ada berita, ada pos, tapi tidak ada petugasnya. Itu biasa terjadi di luar Jawa. Kemarin tadi malam, saya dengar yang dari Medan juga mengatakan begitu. Ketika ia mudik, melewati beberapa pos itu tidak ada petugasnya. Kalau di Jawa itu 24 jam dijaga terus, tidak ada istilahnya petugasnya tidur. Tapi kalau di luar Jawa itu seperti tadi ya, berita dari Makassar tadi, kemudian juga di Medan dan daerah-daerah lain itu di luar Jawa itu memang banyak pos-pos yang kosong. Padahal ada posnya, petugasnya tidak ada. Nah ini kenapa tuh bisa begitu Pak? Terima kasih. Baik Pak Wibi, terima kasih ya. Ya, kita langsung jawab Pak Wibi. Ini pertanyaan dari Pak Edi dan Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Arafah. Ini banyak yang lolos. Banyak yang lolos terus mudik tahun ini sebaiknya juga tetap mematuhi prokes, itu yang penting ya. Yang ketiga dari Pak Edi adalah ternyata banyak tenaga kerja asing yang masuk gitu. Nah ini ternyata kita yang pribumi dilarang untuk mudik tapi orang asing yang masuk ke Indonesia. Nah ini juga pertanyaan dari Pak Wibi. Ternyata banyak yang lolos juga karena meskipun tetap membawa antigen, ada posko tapi tidak ada petugasnya. Nah ini bagaimana Pak? Silahkan dijawab Pak Arafah. Ya, makasih Bu. Perlu kami jelaskan sedikit bahwa fakta yang ada setiap kegiatan libur panjang itu tren kenaikan COVID itu tinggi sekali. Tahun lalu di momen yang sama Idul Fitri itu kenaikannya sampai 93%. Sementara Bapak Ibu yang saya hormati, Sulawesi Selatan ini memang sudah mengarah kepada kemampuan pemerintah daerah mengendalikan COVID-19. Sekarang ini hanya ada 2 daerah yang zona orange, yakni di Makassar dan di Angkep. Selebihnya itu zona kuning. Artinya kita sudah bisa mengendalikan COVID-19 di zona-zona kuning ini. Ini yang kita ingin pertahankan ke depan karena bahaya COVID ini dengan mutasinya itu bisa membuat kenaikan COVID ini tinggi sekali. Nah, menarik pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa banyak yang mudik masyarakat kita, banyak yang lolos. Halo? Iya, silakan Pak. Oh ya. Nah, mudik ini memang bukan mudik ya. Sebagian masyarakat atau petugas
itu yang menjalankan tugas di daerah memang harus dibekali dengan surat tugas dan kelengkapan administrasi lainnya seperti rapid dan antigen. Nah, yang ada memang banyak sekali ASN dan TNI Polri yang juga melaksanakan tugas pemantauan dan monitoring di daerah dan tugas-tugas lainnya. Inilah mungkin yang dimonitor dan terpantau di kita bahwa ada beberapa yang lolos. Tetapi komitmen teman-teman di lapangan bahwa karena ini sangat prinsip untuk larangan mudik ini, sehingga kita konsisten untuk menerapkan bahwa memutarbalikkan yang tidak memiliki kelengkapan surat tugas dan lain-lain. Baik. Nah, yang kedua, bahwa prokes oke, tetap kita jalankan sebagaimana yang dipersyaratkan, karena ini adalah merupakan salah satu yang untuk menghindari atau meminimalisir penyebaran COVID. Nah, fakta lain tentu di luar Sulawesi Selatan bahwa ada warga negara asing yang masuk. Nah, kalau ini mungkin kontennya bukan ke kami, karena di Sulawesi Selatan ini yang saya pahami itu belum ada warga negara asing yang masuk ke Sulawesi Selatan. Kedua, tentu kita juga memahami keterbatasan personil di lapangan. Mungkin ada yang kelelahan, kecapean mungkin ya. Itu juga fakta lapangan bahwa mungkin dari situ dia istirahat sejenak, kemudian ada yang lolos. Itu bisa saja seperti itu, Bu. Apalagi di malam hari ya, Pak ya? Apalagi di malam hari. Tetapi ini yang kita selalu updating di teman-teman di lapangan untuk jam-jam yang berpotensi banyak yang lolos itu kita waspada. Baik. Terkait dengan pertanyaan Pak Widi bahwa ada banyak tempat yang petugas tidak ada tetapi posko ada. Itu yang di daerah lain. Memang di Jawa frekuensi arus mudik itu tinggi sekali. Itu kurang lebih jutaan. Kalau di Sulawesi Selatan memang yang kita pahami potensi mudik untuk saat ini dengan adanya larangan mudik hanya sekitar 400-500 ribu orang yang berpotensi mudik. Tapi sekarang ini karena kita intens di lapangan, angka itu sangat drastis turun ke tidak sebesar itu. Nah, kalau di Sulawesi Selatan kita masih optimis, Bu, untuk tetap petugas-petugas kita bekali dengan semangat dan tentu harapan untuk tetap stay di lapangan, tidak membiarkan posko itu kosong. Dan itu dimonitor oleh pemerintah kita, oleh pimpinan kita, Pak Kapolda, Pak Gubernur, dan kami sendiri ini jajaran di Sub dan Satpol PP itu selalu memonitor setiap saat. Baik, jadi tetap dijamin ya bahwa sebenarnya ada petugas gitu ya, Pak ya? Iya. Baik, ya. Baik, nah ya, untuk closing statement Anda, Pak Kadis, silahkan sebagai penutup jumpa kita, silahkan Pak Kadis. Ya, pemirsa RRI yang saya hormati, bahwa pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat kita di Sulawesi Selatan, kesadaran untuk betul-betul tidak mudik demi menjaga keluarga kita, orang tua kita yang ada di kampung. Karena orang tua kita inilah yang sangat riskan terpapar COVID-19 dan 15 kali lipat potensi fatal yang akan terjadi kalau usia lanjut ini yang terkena COVID. Yang kedua bahwa tentu di momentum Idul Fitri atau tahun ini ya, dan tahun lalu juga kita tidak melaksanakan mudik bersama. Jadi Pak Rafa nggak mudik ya, Pak Rafa ya? Nggak mudik. 2 tahun. Saya nggak mudik. 2 tahun ini nggak mudik. Nggak mudik kita ya? ada di lapangan. Ya. Baik, silahkan lanjutkan. Kita berharap tahun ini dan tentu tahun lalu kita memohon maaf ya kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan tahun depan kita bisa mudik rame-rame. Baik, mudiknya rame-rame ya, sama mudiknya kayak di Jawa. Ya, sama dengan di Jawa. Itu kita harapkan, karena kenapa?
seluruh negara konsen kepada pandemik 19. Kita tidak mau seperti negara-negara luar, India yang tidak bisa mengendalikan pandemik ini. Kemudian beberapa negara Eropa, Amerika, dan tentu Inggris dan lain-lain. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin kita menjalani kehidupan yang normatif ke depan dengan kemampuan kita memutus mata rantai COVID-19. Baik. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Arafa atas waktunya bersama dengan RRI ya. Pak Arafa ini cukup padat jadwalnya, mungkin hari ini jelang Hari Raya Idul Fitri untuk memantau situasi di lapangan ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami Pak Arafa ya. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita sudah bersama dengan Pak Arafa ya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan evaluasi larangan mudik yang berlaku 6 hingga 17 Mei 2021 ya, seperti apa. Dan ini tadi dipastikan bahwa petugas-petugas yang ada di posko penyekatan ini tetap ada ya, dan tidak ada yang lolos. Namun ternyata kenyataan yang terjadi bahwa ada juga sebenarnya pemudik yang lolos karena rupanya di malam hari, ini khususnya di malam hari tidak ada posko tapi nggak ada petugasnya. Ya tadi sempat dijelaskan oleh Pak Arafa. Ya mungkin ini keterbatasan petugas, dan mungkin juga sudah kelelahan ya sehingga ada posko tapi nggak ada petugasnya. Nah ini yang mungkin harus dievaluasi juga dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya Dani masih akan terus bersama dengan Anda. Nanti kita akan bersama dengan Sekretaris MUI Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Abdul Galib ya. Kita membahas mengenai silaturahmi tanpa mudik ya. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Ku mengajak dia menonton, ia mengangguk lalu tersenyum. Asalkan dia boleh pilih, jelas ceritanya yang sedih-sedih. Kita pun goncengan di motorku, ketawa ria sambil bercanda. Begitu usai ceritanya, kulihat matanya basah dan merah. Kalau cari pacar, jangan cari pacar gadis sentimental. Habis waktu di jalanan hanya untuk membujuk gadis sentimental. Biar begitu tetap cintaku, 1000 tipe wanita tak akan dapat menggantinya. Satu hari di tepi pantai, sekuntum mawar ku persembahkan. Tiada angin, tiada hujan, ia menangis, katanya romantis. Di zaman modern masa kini, dikala wanita bermandiri, tiada ku sangka masih ada. Hei engkau wanita yang sentimental, kalau cari pacar jangan cari pacar gadis sentimental. Habis waktu di jalanan hanya untuk membujuk gadis sentimental. Biar begitu tetap cintaku, 1000 tipe wanita tak akan dapat menggantinya. Kalau cari pacar jangan cari pacar gadis sentimental. Habis waktu di jalanan hanya untuk membujuk gadis sentimental. Biar begitu tetap. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di
program Satu Radio Republik Indonesia ya, dan kita masih membahas dalam topik kita di pagi hari ini mengenai evaluasi larangan mudik di jelang H-2 Lebaran Idul Fitri hari ini, dan juga membahas terkait dengan silaturahmi tanpa mudik ya. Nah ini tadi kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, dan juga bersama dengan saat ini Ketua Forum Umat Bersatu Makassar, Bapak Muhtar Daeng Lau. Kita sapa Pak Muhtar Daeng Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah binikmah. Alhamdulillah di akhir Ramadan ini langit cerah, semoga juga besok demikian adanya agar bisa kita berbondong-bondong ke tanah lapang. Baik, ya Pak Muhtar Daeng Lau, ini Pak Muhtar ini mudik atau enggak Pak Muhtar tahun ini? Tahun ini saya tidak mudik. Tidak mudik. Karena adanya larangan mudik. Baik. Nah, Pak Muhtar ini karena tidak mudik ya, kita berbicara mengenai silaturahmi tanpa harus mudik. Nah, seperti apa Bapak menyikapi silaturahmi tanpa harus mudik, tanpa bertemu dengan keluarga di zaman sekarang ini? Nah, ini bagaimana perasaan Pak Muhtar Daeng Lau, Pak? Silakan. Memang berbeda. Ada perasaan-perasaan yang lain, akan tetapi dengan kecanggihan teknologi, maka silaturahmi itu bisa dilakukan dengan cara yang lain. Salah satu diantaranya dengan daring misalnya, atau dengan langsung menghubungi melalui calling, ataupun melalui WA. Sekarang ini sudah bisa kemudian bertemu muka walaupun tanpa langsung berjabat tangan dengan keluarga-keluarga yang lain. Walaupun pada dasarnya bahwa afdalnya memang bagaimana hari Fitri itu kita saling mengunjungi, saling memperkuat ukhuwah serta membangun silaturahmi di antara keluarga dan tetangga-tetangga lainnya. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi agama ya, ini lebih afdalnya pasti ini kita bertemu langsung dengan orang tua, berjabat tangan ya, saling memaafkan gitu. Dan dibandingkan dengan menggunakan teknologi yang canggih sekarang ini dengan video call gitu, seperti itu. Nah, ini bagaimana pandangan Islam nilai ini, Pak Muhtar? Inilah yang saya ingin katakan bahwa memang salah satu sisi ya, memang kita tidak bisa bertemu langsung, akan tetapi melalui video call yang saya maksudkan, mudah-mudahan salah satu pengobat rasa rindu yang sekian lama, yang mana kebiasaan-kebiasaan kita itu setiap selesai Lebaran maka kita saling kunjung mengunjungi antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, teristimewa keluarga terdekat kita, para orang tua kita, saudara, famili kita. Apalagi yang ada di kampung kan biasanya merindukan kita orang-orang yang berada di kota. Akan tetapi pada hari ini ada larangan untuk mudik, maka sebaiknya memang ikut saja dulu pemerintah. Ya, kita ikuti pemerintah sambil bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ini salah satu bagian yang tidak bisa kita elakkan, apalagi di pandemi sekarang ini. Jadi saya berharap, dan tentu kita semua berharap, semoga tahun-tahun berikutnya ataupun hari-hari sesudah larangan itu kita sudah bisa bertemu kembali dengan sanak dan keluarga, famili terdekat kita. Ya. Nah, Pak Muhtar, ini ada yang menarik juga ya, pernyataan dari di media sosial ya, bahwa dilarang mudik, corona juga tetap ada ya. Nah, ini yang penting sebenarnya, orang tua nggak tahu ya di kampung halaman itu usianya berapa lama lagi. Nah,
ini sebaiknya kita bertemu dengan orang tua, biarpun bagaimana tetap corona itu ada. Nah ini akhirnya perjuangan pemudik ini cukup heroik. Bahkan kalau di Jawa ini sangat-sangat dramatis sekali ya untuk bisa mudik ke kampung halaman. Kalau di Sulsel mungkin ini agak apa ya, agak Betul, tidak betul, ini. betul. Cuman ini Iya. silakan. Kami ditelepon dari berbagai daerah Baik. tentang itu, bahwa walaupun kita ingin mudik sampai seterusnya, tapi karena ada corona, demikian juga tanpa ada corona dan tidak ada mudik, kita tetap juga jalankan kayak begitu. Jadi insya Allah melalui daring, video call sampai seterusnya, itu yang saya katakan tadi, bisa sebagai pengobat, salah satu pengobat di saat-saat pandemik seperti sekarang ini. Baik. Nah, kalau dari sisi Islam gitu, ini larangan pemerintah mudik, tapi tetap ada yang lolos. Nah, ini sebenarnya tetap ada yang lolos untuk mudik ya, meskipun pemerintah ini melarang, bahkan juga membuat posko-posko penyekatan gitu, tapi tetap ada juga yang nekat mudik. Nah, ini sebenarnya kategori dosa atau gimana nih, Pak? Iya, kalau memang salah satu di antara perintah yang harus taati itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di mana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan tentu taat kepada pemerintah. Dan tentu pemerintah sudah memikirkan sampai seterusnya. Sehingga dia buat yang seperti itu, dan ini tidak berdiri sendiri, tentu melalui fatwa, melalui apa, sehingga tidak apa-apa kita bersabar sesaat. Kemudian semoga pandemik ini segera berlalu sehingga kembali seperti semula. Begitu pendapat saya. Ya, mungkin ada himbauan kepada masyarakat yang masih tetap nekat mudik, Pak, di tahun ini. Silahkan, Pak Muhtar Denglau. Kepada seluruh pemudik yang secara naluri yang ingin memang bertemu dengan keluarga sampai seterusnya, tidak perlulah kemudian ada nekat-nekatan sampai seterusnya. Bersabarlah sejenak. Pasti sebagaimana kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama dengan Allah, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan pertolongan. Kalaupun keluarga kita, orang tua kita ingin bertemu, semoga dengan alat teknologi yang canggih seperti melalui video call dan yang lainnya, mungkin kita chat-chatan sampai seterusnya. Ini adalah salah satu pengobat daripada kerinduan kita dan silaturahmi kita, dan ini tidak memutuskan kemudian silaturahim yang telah sekian lama terbangun. Karena itu sekali lagi saya katakan, bersabarlah sampai kemudian Allah menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Muhtar Denglau, Ketua Forum Umat Bersatu Makassar, atas waktunya bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Selamat berpuasa Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Penyekatan mudik di Sulawesi Selatan, pendengar, sebanyak 1087 kendaraan roda 2 dan roda 4 di Sulawesi Selatan dipaksa putar balik selama 5 hari larangan mudik atau sejak Kamis 6 Mei 2021 lalu. Penyekatan dilakukan di 24 wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Nah, khusus penyekatan mudik, Kapolda Sulsel Irjen Berdisyam dan jajaran pejabat utama Polda Sulsel ini kemarin memantau posko penyekatan mudik di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di perbatasan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Nah, posko ini berfungsi menyekat pemudik dari zona aglomerasi seperti Takalar, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep ke sejumlah daerah di Sulsel dan begitupun sebaliknya ya. Nah, dikatakan pemudik ke sejumlah daerah seperti Toraja, Luwu hingga Palopo akan melewati jalur Maros Pangkep sehingga dibutuhkan penyekatan maksimal. Nah, katanya
Kapolda menilai arus kendaraan di Jalan Trans Sulawesi sejauh ini masih terbilang normal, namun ia mengingatkan aparat untuk tetap bekerja maksimal ya. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ada juga cerita pemudik di Sulawesi Selatan yang katanya sih lancar jaya mudik tanpa penyekatan ya. Tadi juga ada teman saya Rasak yang mengatakan bahwa semalam dia berangkat dari Makassar pukul 11 dan tiba di Senjai pukul 5.30, berarti setengah 6 tadi ya. Dan tidak ada penyekatan, ada posnya tapi nggak ada petugasnya. Oke. Nah, pendengar juga tadi banyak yang memberikan topik, memberikan opini ya di opini publik tadi pada pukul 7 yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini melarang mudik bertentangan dengan yang lain. Satu sisi larangan mudik, selain mal, tempat wisata dan pasar terbuka terjadi kerumunan ya. Kalau namanya ekonomi Pak nggak bisa ya ditutup ya. Nanti kalau ditutup ya nggak jalan ekonominya. Nah, mudik dilarang, harus semua dilarang, termasuk WNA asing dilarang masuk ya. Afdolnya harus silaturahmi bersama keluarga. Pemerintah jangan terlalu ekstrim menerapkan aturan gitu ya. Jadi kalau afdolnya ini tidak lewat daring ya, tapi afdolnya ini harus ketemu langsung dengan orang tua. Ini pendengar kita tadi. Larangan mudik, pemerintah jangan terlalu pengetatan, yang penting diperlihatkan hasil tes COVID-19. Kemudian harus ada harusnya aturan diterapkan pada semua angkutan, baik darat, laut, dan udara. Dan juga seharusnya prokes diperketat, bukan mudik yang dilarang. Baik, untuk Anda pendengar yang tadi juga sudah bergabung, Pak Edi dan Pak Wibi, terima kasih sudah bersama dengan kami. Narasumber kami ada Rasak dan juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Arafah, dan juga Ketua Forum Bersatu Umat Muslim ya Kota Makassar Bapak Muhtar Denglau. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Sukses selalu untuk Anda. Saya Hiri Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.